materi yang akan di hari keberapa ini ya? Hari ke-9 ya. Iya, betul, Pak. Hari Iya, ke-9 Pak. akan membahas mengenai modul ajar. Sebelumnya Bapak Ibu ini udah PowerPoint-nya sudah tampil ya di komputernya. Sudah cukup ya? Iya, Iya, Pak. Terlalu nggak kecil ini? kelihatan jelas. Cukup ya berarti ya? Cukup, cukup. Oke Bapak Ibu, dalam pembuatan kurikulum paradigma baru khususnya untuk SMKPK, maka setiap satuan pendidikan harus bisa mengembangkan modul ajar yang akan dijadikan suatu bahan yang akan dijadikan suatu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi satuan pendidikan harus bisa membuat bahan ajarnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ya. Kemudian dapat bekerja sama ataupun dapat membuat suatu tim ya. Kalau untuk modul ajar itu jadi membuat tim, karena kan yang di dalam modul ajar itu banyak sekali komponen-komponen atau prinsip-prinsip yang harus ada di dalam modul ajar. Jadi harus angka baiknya idealnya itu harus membuat tim supaya nanti tata bahasa kemudian cover dan kontennya itu apalagi ada LK assessment itu di akhirnya itu jadi akan satu kesatuan akan nyambung gitu. Nah pada dasarnya pembuatan modul ajar ini seperti yang telah disampaikan, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk atau pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Ya, kemudian modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan dikombinasikan dengan profil belajar Pancasila sebagai tujuan sasarannya. Kemudian modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi harus bisa menyesuaikan sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Ada yang paham, ada yang istilahnya belum paham, ada yang tengah-tengah paham gitu ya, seperti itu. Kemudian juga guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin saya tidak akan membahas mengenai modul ajar secara komprehensif karena kan itu perlu perlu bimbingan teknis yang sangat kompleks gitu ya, dari tim komite pembelajaran ataupun dari tim kurikulum gitu. Tapi hanya saya akan mengembangkan saya akan menerangkan bagaimana membuat bahan ajar atau modul ajar yang sejenis dengan modul ajar tapi sifatnya lebih simpel gitu ya, dengan menggunakan pengembangan dari kemajuan TIK gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat terobosan baru ya mengenai modul-modul ajar yang lebih simpel yang bisa tersampaikan kepada peserta didik. Begitu. Ya, karena kalau modul ajar itu ya sangat kompleks sekali, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini ada satu contoh, saya akan coba presentasikan. Satu contoh bagaimana membuat konten belajar dengan bantuan microblog dari Instagram. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan perkembangan TIK itu dengan bagaimana kecermatan kita memanfaatkan perkembangan TIK tersebut sebagai sebuah media dalam pembelajaran. Jadi konten-konten di Instagram itu mari kita isi dengan konten belajar yang bisa diakses oleh peserta didik. Karena tren sekarang saat ini ya setiap peserta didik kan pasti mempunyai handphone masing-masing ya.
Jadi harus dan mempunyai media sosial yang beragam, mungkin ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan sebagainya. Nah, Instagram ini yang paling banyak usernya yang selalu dimanfaatkan oleh mereka peserta didik untuk hanya sekedar mungkin untuk melepas apa ya jenuh atau apa gitu kan. Nah, kita sebagai apa pendidik harus bisa membuat konten belajar yang bisa diakses oleh mereka. Nah, ini ada caranya sedikit gitu ya. Nah, ini microblogging, namanya microblogging ya. Jadi sedikit, kalau blog itu banyak sekali konten materinya, kalau microblogging itu hanya sedikit, hanya inti-intinya saja di dalam konten pembelajaran yang akan disampaikan. Microblogging adalah aktivitas menulis blog secara instan atau lebih pendek dibanding dengan menulis blog seperti biasanya. Dengan microblog kita bisa memberikan pesan atau informasi, tutorial, dan konten lainnya kepada orang atau peserta didik secara efektif dan tanpa membutuhkan kata-kata yang banyak. Jadi hanya poin-poin terpenting saja yang akan disampaikan. Kemudian alasan mengapa harus membuat microblog, satu, jadi kita sebagai guru bisa berlatih menulis, ya, berlatih belajar menulis, belajar mengeluarkan ide, itu dan sebagainya. Kemudian berbagi ilmu dan wawasan, membangun branding. Biasanya kalau microblogging itu biasanya cocok untuk promosi ya atau marketing untuk mempromosikan sesuatu ataupun produk di tiap-tiap SMK-nya masing-masing bisa menggunakan microblog ataupun bisa buat menjadikan portofolio, belajar terus-menerus dan sebagainya. Jadi ada konten belajar bisa dibuatkan konten belajar pula di sini. Kemudian caranya yaitu mencari ide dan membuat konten. Dalam membuat konten. Jadi cari idenya itu kita harus cari dari materi ajar yang akan kita sampaikan. Misal kalau di sini ya, multimedia mungkin ada desain grafis, kemudian ada fotografi, ada teknik audio video, ada animasi gitu kan. Nanti materinya kita coba gali ya, kemudian apa yang akan kita sampaikan poin-poinnya saja. Ya, intinya misalkan dalam animasi bagaimana cara membuat slow motion gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa dari materi. Kemudian yang kedua ada apa ya namanya, environment kalau nggak salah. Jadi di sekitarmu ada hal yang menarik, bisa dibuatkan konten juga. Kemudian ada tool mencari ide dan konten. Misalkan kalau kita tidak mempunyai ide, nanti kita bisa akses ini ya, akses answer the public ini untuk bisa mencari mana yang lagi viral gitu, yang bisa yang lagi dicari oleh anak-anak muda sekarang. Itu juga bisa dijadikan konten. Kemudian ada juga dari request orang lain. Lanjut, ada tahap selanjutnya yaitu segera catat idemu. Kalau sudah idenya sudah ada, mungkin kita bisa langsung catat di kertas ataupun secara digital. Kemudian mulai menulis konten. Yang pertama adalah tahap sebisamu. Yang pertama adalah sebisamu, menulisnya sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan. Kemudian ada rumusnya, tapi kita dalam penulisan konten belajar di dalam blog itu nggak usah ada rumus kayak gini ya, karena kan supaya materinya supaya tersampaikan saja. Jadi ini diabaikan saja yang untuk yang ini. Yang kedua langsung ke to the point. Ini bentuk carouselnya, mulai mendesain saat ekspor. Biasanya ini kalau di jurusan multimedia atau DKP ini jadi sangat bermanfaat konten carousel Instagram ini, karena selain itu anak-anak juga bisa memasarkan produknya itu langsung di marketplace ya, di media sosial. Kemudian layoutnya ini, layout untuk carousel Instagramnya ada yang berbentuk landscape ya, 1:191.
Kemudian ada 1:1, ada 4:5. Ini untuk square, landscape, dan portrait. Contohnya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau modul ajar itu menurut saya sangat kompleks ya. Kalau ini microblogging ini sangat sederhana, sangat simple. Kita hanya butuh artboardnya saja, ukurannya saja sebagai satu syarat nanti supaya tampil di Instagram. Kalau ini membuatnya, ini layoutnya memakai yang ini ya, memakai yang square 1:1. Ini contohnya misalkan. Ini contoh buat mock up iPad dengan mudah. Kemudian ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama buat rectangle, ukurannya lebarnya segini, tingginya 834 pixel, kemudian roundednya ini 40 pixel. Kemudian juga langkah kedua membuat stroke ya di belakang rectangle supaya terlihat sedikit agak nyata gitu ya si vektornya itu. Kemudian ini membuat tombol-tombolnya yang kecil, bisa buat ilustrasi di sana. Kemudian ini, dan hasilnya juga seperti ini. Jadi ini salah satu konten belajar ya, khusus di mata pelajaran desain grafis yang pernah saya coba share kepada anak-anak supaya mereka langsung akses ke Instagram. Karena kalau modul itu ya selain banyak versinya juga, jadi saya langsung ambil materi dari modulnya kemudian dijadikan sebuah bahan ajar yang akan mereka akses nanti di media sosial mereka. Yaitu mengenai kalau di multimedia itu ada desain grafis, jadi membuat mock-up ya, membuat mock-up iPad dengan mudah. Ini caranya seperti ini. Bapak Ibu juga kalau di luar jurusan multimedia juga banyak kan materi-materi yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada anak. Nanti bisa juga disesuaikan ya dengan materinya. Misalkan di sini kalau di TKJ mungkin bagaimana membuat mengakses IP address gitu kan, atau bagaimana cara mengetahui IP address dalam komputer misalkan. Nah ini langkah-langkahnya nanti bisa dibuatkan seperti itu. Nah itu untuk bahan ajar, bahan Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kalau konsep modul ajar itu sudah tadi dipresentasikan oleh Pak Yusuf, jadi sudah sangat baik sekali. Kalau saya hanya menambahkan dari bahan ajar yang selain dari modul ya, karena kan keterbatasan supaya simpel juga seperti itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke petugas piket. Silakan Pak Rohandi. Ya, alhamdulillah. Tadi pemaparan tadi. Ya. Ada pertanyaan nggak atau cukup ya? Untuk tugasnya. Saya rasa cukup. Barangkali teman-teman ada yang bertanya? Nggak ada kayaknya. Tugasnya boleh nanti silakan Bapak Ibu membuat carousel Instagram ini di Android, berbasis Android juga ada namanya aplikasi Canva atau Pixel Lab. Di sana banyak sekali template-template Instagram carousel, bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat di Canva atau Pixel Lab atau apa namanya ya, banyak sekali lah gitu. Dari Adobe juga ada gitu. Temanya sudah ada, template-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tinggal buat materi ajarnya apa yang akan Bapak Ibu masukkan dalam konten tersebut, kemudian buat beberapa square ya, misalnya minimal 5, baru ya bisa baru kita bisa upload hasilnya di Instagramnya Bapak Ibu sekalian, atau bisa langsung lewat Instagram sekolah gitu, bisa juga. Ada yang ditanyakan atau cukup ya? Cukup Pak, udah. Terlalu lama lengkap. ya. Iya.
Baik, kalau sudah paham semua, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan saya berikan lagi kepada petugas piket. Silakan Pak Rohandi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Maksus sudah memberikan materi yang insya Allah bermanfaat banget kita tentang modul ajar. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di in-house training. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat baik. luar biasa. Luar biasa. Semoga tetap semangat ya. Ya. Oke, untuk KM dipersilakan untuk membuka kelasnya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Tutor. Oke, untuk memulai pelatihan atau IHT untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimana nanti mudah-mudahan untuk kegiatan IHT ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Untuk absensi, alhamdulillah ini udah masuk semua Pak Tutor. Ya, silakan Bagus. untuk penjelasan untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk waktu saya kembalikan lagi ke Pak Tutor, Pak Rohandi, silakan. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Yusuf ya sebagai KM yang bertugas kali ini ya. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Nice. Luar biasa. Oke, kali ini kita akan belajar tentang modul ajar. Coba Bapak Maksus, modul ajar itu apa? Halo, Pak Maksus? Ya, Atau Pak Yusuf? Mute, Pak. Modul ajar itu adalah alat atau media yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Tujuannya itu untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Bagus sekali. Wah, luar biasa. Ingatannya sangat tajam sekali ini. Setajam silet. Oke, bagus ya. Memang benar ya, modul ajar itu ya alat atau media yang nyusunnya secara sistematis ya, disengaja oleh pemateri ataupun guru ya untuk menyampaikan materi kepada peserta didik atau peserta diklat dan lain sebagainya. Kemudian yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai ini prinsip ya. Prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar ya. Oke, prinsip pengembangan modul ajar. Pendekatan melalui tahapan perkembangan ini memperhitungkan ya, jadi diperhitungkan apanya? Karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Ingat ada karakteristik karena karakteristik peserta didik ya berbeda-beda sesuai yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Ya. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, sekali lagi, setiap peserta didik itu unik dan kita wajib untuk memelihara keunikannya ya. Itu kita menerima keunikannya dan makanya kita membuat modul ajar yang sesuai dengan keunikan itu. Keunikan peserta didik tentunya. Kemudian bahwa belajar harus
berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua tersebut adalah penting, saling berhubungan. Ya, jadi antara intelektual, sosial, dan personal itu semuanya berhubungan dan semuanya penting. Tidak ada yang lebih penting dari satu yang lainnya, semuanya penting. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya, ya, dari pengalaman sebelumnya atau kelas sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian ada kriteria, ya, kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, boleh dibacakan? Siapa? Esensial. Siapa yang mau bacakan ini? Boleh Pak, saya Pak. Iya, boleh. Itu esensial. Esensial. Esensial itu yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Itu. Jadi apa yang disampaikan itu sudah melalui pengalaman belajar sebelumnya, ya. Seperti itu. Ini mohon dipahami ya, nanti akan ada kuis kaitannya dengan ini ya. Kemudian siapa lagi nih yang lainnya? Harus menarik, bermakna, dan menantang. Harus menarik, bermakna, dan menantang. Siapa tadi? Pak Maksus, Pak. Pak Maksus. Kalau tadi siapa yang esensial? Saya Pak Yusuf. Hah? Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Iya. Ya, betul Pak Maksus ya. Menarik, bermakna, dan menantang. Jadi, kalau menarik, jadi menimbulkan minat untuk belajar. Itu ya, tentunya harus tetap berhubungan dengan pengetahuan. Itu ya. Kalau nggak menarik ya gimana mau dibaca dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang belum baca nih siapa nih? Ibu. Ya, saya Pak. Apa ini Bu? Lihat tadi Pak. Waduh, kayaknya pakai HP, pakai laptop juga ini kayaknya nih. Ada dua suaranya. Iya Pak, soalnya agak-agak error mungkin ya sore. Nggak apa-apa Bu. Jadi kayak suara lagi karaokean Bu, nyanyi kayaknya. Lanjut Bu, baca Bu, apa Bu? Oke, yang pertama ada relevan dan konseptual, kemudian berkesinambungan. Oke, wah diborong semua. Ya, jadi harus relevan dan kontekstual ya. Relevan artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Ya, harus berhubungan dengan pengetahuan dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Ya, konteksnya harus sesuai dengan waktu dan peserta didik. Kemudian berkesinambungan, keterkaitan antara satu dan yang lainnya, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ingat sekali lagi, fase peserta didik kita di SMK kelas 10 dan kelas 10 dan kelas 11 12 itu fasenya apa aja? Fase E untuk kelas 10, fase E untuk kelas 11 dan 12, Pak. Betul. Wah, super sekali. Ya. Oke, itu saja materi kita. Kemudian lihat di chat ada kuis untuk evaluasi. Coba dikerjakan ya, mulai dari sekarang. Oke Pak. Sudah. Cepat sekali Pak Yusuf ini. Nilainya juga 100 untuk Pak Yusuf. Wih. Alhamdulillah. 100 juga untuk Pak Maksus. Oke, ada kesulitan materi kita kali ini? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak, jelas. Alhamdulillah, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, silakan saya silakan ke KM
untuk menutup kegiatan kita kali ini. Oh ya, KM-nya ada ya? Ya, Iya. belum ditutup nanti tugas ya, tugas kelompok ya. Sebelum penutupan nanti, oh ya, hampir aja ketinggalan. Tugas kelompoknya ya, silakan buat modul ajar untuk fasenya sesuai dengan yang dipilih masing-masing ya. Per orang atau kelompok, Pak? Per orang ya, per orang. Oh, siap. Boleh juga dikerjaan berkelompok ya, dua orang ya. Diskusi maksudnya, sambil diskusi. Kebanyakan, Pak. Sambil diskusi maksudnya, tapi kerjanya sendiri tugasnya. Oke. Silakan KM. Sudah kelompoknya? Sudah diskusinya? Sudah diskusinya sudah? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Dikumpulkan saja langsung ya. Sama laptop sama HP-nya juga boleh. Silakan KM untuk menutup. Oke, terima kasih Pak Tor, Pak Rohandi atas penjelasan tentang modul ajar ya, tentang prinsip pengembangan di mana di situ terdapat empat di dalam modul ajar. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Rohandi bisa bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, ya, untuk nanti pembuatan modul ajar di tahun pelajaran baru ya 2021. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini. Jadi kita bertemu lagi mungkin untuk pertemuan berikutnya dengan tutor masih Pak Rohandi, mungkin materinya berbeda ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf. Foto biar ada. Oh iya, foto dulu. Keluarin dulu presentasinya biar kelihatan semua. Ya, foto 1, 2, 3. Oh, Pak Yusuf kayaknya kurang ke bawah itu kameranya. Nah, saya taruh dulu di grup dulu posenya. Nanti biar posenya ganti-ganti.